Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis tentang sifat-sifat yang harus ada pada diri seorang supaya dia merasakan manisnya iman atau halawatul iman. Ini maaf mengganggu ya, suara-suara. Ini di depan rumah, di Parung, supaya dapat cahayanya, cahaya alam ciptaan Allah ya. Ini bagian kedua dari kiat merasakan manisnya iman di dada. Jadi wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan bahwa dia mencintai seorang manusia dan dia tidak mencintainya melainkan karena Allah, yaitu perkara yang kedua supaya orang dapat merasakan manisnya iman ialah dia mencintai seseorang atau mencintai sesuatu hanya karena Allah semata-mata. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdhafa fin nar, dan dia membenci kekufuran sebagaimana dia membenci dicampakkan dirinya ke dalam api neraka. Ya, ini perkara yang ketiga supaya orang merasakan halawatul iman, manisnya iman menurut Rasulullah ialah ia membenci kekufuran sebagaimana ia benci jika orang menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Syekh Abu Muhammad Ibn Abi Jamrah berkata, Tuhan memakai kalimat halawah yang artinya manis adalah karena Allah menyerupakan keimanan dengan sepohon kayu di dalam firman-Nya, masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin, di dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayatnya ke-24. Maka artinya perumpamaan kalimat yang baik ya, kalimatan thayyibatan adalah seperti pohon kayu yang baik. Maka yang dimaksud atau yang dikehendaki dengan kalimat ya, dalam ayat ke-24 surat Ibrahim itu ialah kalimat ikhlas, dan yang dikehendaki dengan pohon syajarah yaitu pokok iman, cabang-cabangnya ialah mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Daunnya ialah sesuatu kebajikan yang dipentingkan oleh para orang-orang beriman atau para mukmin. Buahnya ialah mengerjakan aneka ketaatan. Rasa manisnya ialah memetik buah dari pohon itu, sedangkan puncak kesempurnaannya ialah memperoleh buah yang matang. Dengan demikian nyatalah manisnya iman itu. Itu menurut penjelasan dari Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah. Sedangkan menurut Al-Baidawi berkata, yang dikehendaki dengan cinta di sini ialah cinta akli, yang berarti mengutamakan sesuatu yang dikehendaki akal, yang sejahtera kita mengutamakannya walaupun berlawanan dengan hawa nafsu. Orang sakit tidak menyukai obat, dia tidak suka obat dengan tabiatnya, tapi dia harus menyukai obat yang pahit itu menurut pendapat akal. Menurut akalnya dia harus makan obat yang pahit itu meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka bila manusia memperhatikan bahwa syara tidak menyuruh dan tidak melarang melainkan yang menghasilkan kebaikan yang cepat atau keberuntungan yang kelak akan diperoleh, sedangkan akal itu menghendaki supaya
manusia yang mengerjakan demikian, tentulah manusia itu membinasakan dirinya mengerjakan perintah, sehingga menjadilah nafsunya tunduk kepada perintah dan akalnya pun memperoleh kelezatan. Karena kelezatan akal ialah memperoleh yang sempurna dan yang lebih baik menurut keadaannya yang asli. Syarat memakai perkataan halawah atau manis adalah karena dialah kelezatan yang paling nyata dirasakan dan dijadikan urusan yang tiga ini. Tanda kesempurnaan iman adalah karena manusia memikirkan bahwa yang memberi nikmat dengan sendirinya hanyalah Allah, tidak ada yang memberi nikmat dan tidak ada yang dapat menghalanginya selain daripada Allah juga, dan bahwa yang selain Allah hanya perantaraan belaka, dan bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul yang menerangkan, yang menjelaskan kehendak Tuhan, terasa pula olehnya bahwa dia harus berhadapan dengan sepenuh jiwanya kepada Allah. Karena itu dia tidak mencintai selain dari yang Allah sukai, dan dia tidak menyukai orang yang dia sukai melainkan karena Allah saja. Di samping itu dia yakin bahwa segala yang Allah janjikan dan segala yang Allah berikan ancaman kepada manusia pasti akan dia dapatkan. Sedangkan sebagian ulama berkata, cinta kepada Allah dibagi menjadi dua bahagian. Satu, cinta yang merupakan suatu fardu ain, dan yang kedua cinta yang merupakan suatu nadab. Maka cinta yang fardu ain ialah cinta yang membangkit kepada mengikuti perintah, yang mendorong pada seorang untuk mengikuti perintah, menjauhi larangan dan meridhai qada dan qadar. Barang siapa yang mengerjakan maksiat dan meninggalkan sesuatu yang wajib, maka adalah karena dia bersikap ceroboh dalam mencintai Allah. Jadi orang yang mengerjakan maksiat dan meninggalkan yang wajib itu menunjukkan dia itu ceroboh dalam mencintai Allah, bukan mencintai Allah dengan tingkat yang serius karena dia telah mendahulukan hawa nafsunya. Kecerobohan itu menunjukkan dia mendahulukan hawa nafsunya daripada akalnya. Kecerobohan itu ada kalanya lantaran terlalu banyak mengerjakan yang mubah. Orang ceroboh itu karena dia menganggap yang halal itu bisa dikerjakan semaunya, yang mubah itu, sehingga dia terus-menerus mengerjakan yang mubah yang dibolehkan dalam agama, tetapi membawa dia secara perlahan-lahan pada kemaksiatan karena dia lalai. Jadi kecerobohan itu ada kalanya lantaran terlalu banyak mengerjakan yang mubah yang mendorong ia pada sikap lalai. Lalu dengan karena itu ia berani dan mengerjakan maksiatnya. Karena kelalaian itu dan tidak hati-hati dalam mengerjakan yang diperbolehkan dalam agama. Dan yang nadab, cinta yang merupakan suatu nadab. Yang nadab ialah terus-menerus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah dan menjauhkan diri dari tersungkur ke dalam yang syubhat. Mencintai Rasulullah demikian juga. Dan ditambah lagi dengan tidak menerima sesuatu yang diperintah dan yang dilarang melainkan dari sumber sunnah sendiri. Tidak mau menjalani suatu jalan melainkan jalan yang telah Rasul jalani, meridhoi apa yang Rasul telah syariatkan dan berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW. Barang siapa bermujahadah terhadap yang demikian, ia akan merasakan manisnya iman berjuang bersungguh-sungguh untuk mengikuti akhlak Rasulullah dan menjalankan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak menjalani apa yang tidak dijalani oleh Rasulullah dan hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah, maka dia akan merasakan kenikmatan atau halawatul iman. Karena itu martabat-martabat para mukmin berlebih kurang adanya. Maksudnya
tingkatan keimanan orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat karena sesuai dengan tingkat ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Imam Nawawi berkata, hadis ini adalah suatu dasar yang penting dari asas-asas Islam. Kemudian Tengku Profesor Dr. Hasbi Asy-Siddiqi menyimpulkan hadis ini mengatakan bahwa iman itu berlebih dan berkurang, bertambah dan berkurang. Ini dapat dipahami dari keadaan manusia yang sebagiannya merasakan kelezatan iman, sedangkan yang sebagian lagi ia tidak merasakan kelezatan iman. Mengapa? Karena orang berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam ketundukannya kepada Allah dan berbeda-beda dalam ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah. Semakin taat maka dia semakin merasakan halawatul iman, dan sebaliknya jika dia sering berbuat maksiat maka dia tidak bisa merasakan manisnya iman atau halawatul iman. Dan hadis ini menganjurkan kita berpakaian dengan keutamaan dan menjauhi segala kehinaan, juga menggerakkan kita agar menyukai sesuatu dan berkasih sayang semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Demikianlah ya, pengajian kita hari ini, moga-moga bisa menambah keimanan kita semua dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.